Rhoma Irama, seorang musisi dangdut terkenal di Indonesia, memang dikenal memiliki hubungan keturunan dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Bahkan ayah Bang Haji adalah seorang bangsawan, beliau adalah seorang raden. Beliau adalah Raden Irama Burdah Anggawirya, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Menurut berbagai sumber, melalui jalur Pangeran Jayakarta, Rhoma Irama adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin yang merupakan salah satu tokoh penting dari Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin sendiri merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari 9 wali yang terkenal menyebarkan agama Islam di Jawa. Dia mendirikan Kesultanan Cirebon dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Keturunan Sunan Gunung Jati menyebar luas, dan beberapa dari mereka memegang posisi penting di berbagai kerajaan di Indonesia, termasuk Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan. Pangeran Jayakarta sendiri adalah seorang bangsawan yang terkenal dalam sejarah Batavia, sekarang Jakarta. Pangeran Jayakarta adalah nama seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta yang menjabat sebagai wakil dari Kesultanan Banten. Kekuasaan Banten atas wilayah itu berhasil direbut oleh Belanda. Setelah Pangeran Jayakarta dikalahkan oleh pasukan VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen pada tanggal 30 Mei 1619. Dia adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati melalui garis keturunan Sultan Hasanuddin. Maka, garis keturunan Rhoma Irama yang dikaitkan dengan Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati melalui Sultan Hasanuddin dan Pangeran Jayakarta, cukup kuat dan memiliki dasar historis yang signifikan. Menarik sekali, bukan? Ternyata, Rhoma Irama bukan hanya seorang legenda dalam dunia musik dangdut, tetapi juga memiliki garis keturunan yang sangat bersejarah. Itulah tadi penjelasan mengenai hubungan keturunan Rhoma Irama dengan Wali Songo, Sultan Hasanuddin, dan Pangeran Jayakarta. Demikianlah, semoga sejarah ini sedikit menambah pengetahuan kita. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Habib ini berpidato, saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Betul, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga, gitu kan. Saya terhenyak mendengar itu. Anak begitu Islam. Bagian Haji Rhoma Irama ikut berbicara tentang pola mikhlasa itu wajar sekurang-kurangnya karena 2 hal. Yang pertama, beliau memang merupakan salah seorang yang ada hubungannya dengan Wali Songo. Beliau adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin yang itu berarti terahnya dari Sunan Gunung Jati melalui Pangeran Jayakarta atau Pangeran Ahmad Jakatra. Makam orang tuanya ada di sini. Alhamdulillah saya tahu ini karena saya pernah mengikuti silsilahnya keluarga Pangeran Jayakarta. Secara kebetulan saya mengisi pengajian rutin setiap Sabtu ketiga subuh di Masjid Asrafiyah Pangeran Jayakarta Jatinegara Kaum. Sekali lagi, jadi kalau beliau ikut bicara tentang polemik nasab ini wajar karena beliau salah seorang keturunan dari Wali Songo. Itu Sultan Hasanuddin, kemudian Syarif Hidayatullah. Yang kedua, beliau adalah orang yang punya banyak umat. Sebagai seorang penyanyi dangdut yang terkenal, sebagai raja dangdut, beliau punya, seingat saya, sekitar 7 juta penggemar aktif yang tergabung dalam Forsa. Wajar apa beliau ingin memberikan penjelasan kepada mereka tentang apa yang terjadi dan bagaimana sebenarnya. Karena mereka insya Allah sangat menunggu, sangat menanti sikap beliau. Beliau seorang pemimpin yang diikuti oleh jutaan penggemar, tentu punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ada di antara kita yang tidak setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Sampaikanlah dengan cara halus. Nah, kita tidak tahu berapa sih
ilmu kita dibandingkan dengan beliau. Saya kira itu saja pada Kandar Raden Haji Omah Irama. Sampaikan apa yang perlu disampaikan, jangan ragu-ragu. Kemukakan apa yang memang perlu dikemukakan, tidak ragu-ragu. Insya Allah anak-anak bangsa sudah mulai sadar. Saya Syarif Rahmat dan keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga insya Allah akan bersama-sama sekurang-kurangnya dengan doa. Semoga panjang sehat walafiat, panjang umur dan bertambah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.